Perampokan yang berujung kematian 6 orang di rumah Insinyur Dodi Triyono, Pulau Mas, Jakarta Utara, Jakarta Timur berlangsung selama 16 menit. Dari rekaman CCTV, pemirsa diketahui bahwa aksi perampokan terjadi pada hari Senin, 26 Desember 2016 pada pukul 14.26 waktu Indonesia Barat. Kemarin, Polda Metro menggelar rilis terkait perampokan di Pulau Mas. Pemirsa, inilah detik-detik ketika para pelaku mendatangi rumah korban sekitar pukul 14.26 hari Senin, tanggal 26 Desember 2016 silam. Kemudian salah seorang tersangka mengecek pintu gerbang apakah terkunci atau tidak. Setelah melakukan pengecekan, karena tidak terkunci, para tersangka masuk dan menodongkan golok ke Yanto, sopir Dodi Triyono. Kemudian Yanto dibawa masuk ke dalam rumah. Sementara itu, pemirsa, inilah suasana di dalam rumah korban. Terlihat Gema dan Amel berada di ruang tengah. Para pelaku mengumpulkan korban di ruang tengah sambil menodongkan senjata api kepada korban Santi. Setelah para korban dikumpulkan, para pelaku memasukkan para korban ke kamar mandi bawah. Dari sudut lain terlihat para tersangka memasukkan korban ke kamar mandi. Inilah korban Santi yang dibawa Yuspane ke lantai 2 menuju ke salah satu kamar. Dari dalam kamar, Yuspane membawa keluar Zanet dan Santi, kemudian membawanya kembali ke kamar mandi bawah, tempat ditemukannya para korban. Yuspane naik kembali ke lantai 2 dan mengecek kamar satu persatu. Ini adalah suasana di depan rumah Dodi Triyono. Ini adalah momen ketika Dodi Triyono tiba-tiba, ini maksud kami, ini adalah Alvin Sinaga, tersangka yang berada untuk mengawasi di luar pintu rumah Dodi Triyono. Alvin merupakan seorang pengemudi yang turut menjadi bagian dalam kelompok Kapten Pincang yang menewaskan 6 orang korban dalam aksinya di Pulau Mas pada tanggal 26 Desember silam. Ini adalah salah satu korban yang pulang dan terkejut ketika sopir pada akhirnya melakukan pengancaman terhadap dirinya. Korban bernama Tarso dibawa ke dalam rumah dan pada akhirnya disekap di toilet yang sama. Dan ini adalah gambar di mana Alvin Sinaga masih menunggu rekan-rekannya untuk kembali ke dalam mobil. Dan pada saat ini terlihat bahwa mobil Dodi Triyono baru datang dan memasuki rumah. Ya, ini kita bisa melihat ya pada akhirnya bahwa tersangka tadinya hendak pulang, Yufi. Namun secara tiba-tiba Dodi Triyono muncul. Pak Kapolda menjelaskan ini adalah menit-menit krusial sebetulnya ketika para pelaku berupaya untuk pulang setelah berhasil meraih hasil rampasannya, namun Dodi Triyono tiba-tiba muncul, terkaget bahwa pelaku juga lah yang membukakan pintu gerbang mereka, dan pada akhirnya para pelaku tidak jadi pulang. Tidak jadi ini pulang justru dan malah menggiring Dodi Triyono untuk kembali masuk ke dalam rumah. Tidak ada perlawanan ya yang terlihat dari rekaman CCTV yang dilakukan oleh korban Dodi Triyono. Begitu diajak masuk ke rumah, kabarnya dompet dari Dodi Triyono juga dirampas oleh para pelaku, dan seketika itu kemudian Dodi Triyono
sembari diancam digiring masuk ke toilet ataupun kamar mandi yang menjadi lokasi ditemukannya almarhum bersama dengan korban lainnya, 6 korban lainnya. Setelah mengunci para korban, termasuk yang terakhir adalah Dodi Triyono, lampu dalam kondisi mati. Ini kamar mandi, begitu betul, ya? Betul. Kemudian berdasarkan informasi yang didapatkan bahwa salah satu pelaku utama ini melakukan pengrusakan terhadap exhaust pegangan dari kamar mandi, begitu, sehingga kamar mandi tidak dapat dibuka. Betul, dan ketika kondisi lampu mati, exhaust praktis tidak menyala, kemudian oksigen sangat tipis ya, sangat kecil sekali di ruangan tersebut, sehingga ya sebagaimana hasil rilis, hasil visum dari Rumah Sakit Polri bahwa korban meninggal akibat kekurangan oksigen. Di dalam ruangan yang kecil bisa dibayangkan ada 11 orang di dalam ruangan itu. Dan di gambar ini terlihat bahwa para pelaku juga mengecek mobil dari Dodi Triyono. Nampaknya sopirnya juga bersiap-siap untuk melarikan diri setelah melakukan aksinya, melakukan pengecekan kembali di mobil Dodi apa yang bisa dirampas, demikian. Tidak punya ID pelanggan. Nah, inilah yang kita 10 bulan tadi ya, kita turun sama-sama dengan PLN untuk mencari ID pelanggan itu untuk daftar rumah tangga yang ada di dalam daftar tadi. Jadi ini ketemu 95%. Yang lainnya ada yang pindah, ada yang segala macam. Jadi insya Allah dengan data ini adalah sudah tepat sasaran. Kalaupun masih ada yang merasa, oh saya harusnya dapat, itu tadi pengaduan. Pengaduan bisa dilakukan. Kita bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk yang tingkat desa dan juga di kantor-kantor lainnya. Jadi kalau nanti yang pendaftar baru pun, kalau yang tidak ada di dalam daftar, tidak akan memperoleh subsidi. Demikian. Jadi singkatnya bahwa ini berdasarkan data pelanggan yang sudah diverifikasi di lapangan, ya, by name, by address, sehingga tadi kategori yang tidak layak menerima tarif subsidi dipindah ke tarif non subsidi. Jadi tidak naik, cuma orang ini dipindah. Jadi kita ingin sebenarnya mau menerapkan subsidi yang tepat sasaran. Kalau subsidi untuk orang kaya itu namanya ya pemborosan, ya pemborosan. Dan subsidi itu kita mengarahkan untuk tepat kepada keluarga yang tidak mampu. Tadi juga ada disebutkan oleh Pak Sofyan bahwa dalam prakteknya kan seperti apa kos-kosan ya, itu kan satu kamar pasarnya 900 watt gitu. Jadi hidupnya padahal pemilik kos-kosan itu kan kaya ya. Atau ya jauh-jauh lah, saya punya saudara punya rumah pasarnya 902 kan, 1.800. Maksudnya contoh semacam itu banyak. Ya, ini hanya contoh konkret saja. Apartemen juga begitu. Ya. Baik, sekarang kita minta Pak Boy Rafli untuk menjelaskan. Terima kasih Pak Teten. Kami ingin dulu pertama nanti kami sharing nanti dengan Pak Dirjen Anggaran untuk beberapa pertanyaan. Yang kami dapat sampaikan pertama adalah berkaitan dengan target PNBP. Di realisasi 2016 kita 5.377 miliar. Kemudian dengan komposisi PP yang terbaru ini, Polri ditargetkan untuk dapat PNBP 7.406 miliar. Jadi ada sekitar kurang lebihnya 2 triliun perbedaan dengan harga dari PP 2010 ke 2000 yang baru ini. Kemudian berkaitan dengan masalah honor, jadi insentif tadi itu adalah sebenarnya honor. Dengan PP yang 2010 itu honor kepada pelaksana pelayanan di Samsat, di mana mereka syaratnya juga harus melalui suatu proses sertifikasi. Itu 300.000 per orang per bulan. Itu yang konsep 2010.
dengan konsep yang baru ini masih perlu dibicarakan dulu dengan antara lain dengan Kementerian Keuangan dan artinya belum difinalkan berapa konsep honor dengan adanya perubahan PPP ini, tetapi gambarannya ya melalui 300.000 per orang per bulan. Kemudian berkaitan dengan sosialisasi, sebenarnya dari tahap draft awal sejumlah FGD sudah dilakukan pada waktu itu juga dengan melibatkan jajaran dari Direktorat Lalu Lintas di daerah dengan sejumlah pakar yang diundang. Mungkin menyadari tidak begitu terasa di masyarakat karena mungkin juga tertutup ya dengan isu-isu besar ya. Kita tahu banyak sekali isu-isu yang mungkin tidak begitu memperhatikan masalah ini. Sedangkan ini kan kita seperti terkaget-kaget mendengar ataupun mengetahui masalah ini, padahal prosesnya sudah sejak 2 tahun yang lalu. Namun demikian ini kita jadikan suatu masukan, koreksi buat kita juga, termasuk di dalam unsur daripada bersama-sama dengan unsur pemerintah itu dalam konteks sosialisasi ini. Jadi roadshow penyampaian draft untuk perubahan ini sudah sebenarnya dilakukan. Kira-kira itu dari kami, mungkin dari Pak Dirjen. Mungkin tadi Pak Suci menanyakan bahwa adalah lebaran, jadi mungkin ini hanya media yang mungkin mekanisme menanyakan besar parsial. Jadi ini mungkin Pak Eden melihat sekaligus. Jadi kami tegaskan bahwa usulan RPP tadi dasar pertimbangan kenapa diusulkan tadi sudah kami jelaskan dan ditambahkan Pak Bu juga. Yang kedua, mekanismenya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PNBP ini diusulkan oleh Kementerian Lembaga. Dan ini yang untuk PPPNBP diusulkan oleh Pak Kapolri pada bulan September tahun 2015 kepada KMQ. Di KMQ direview dari sisi apakah nanti ada duplikasi tarif dengan PPPNBP yang lainnya, misalnya kejaksaan dan yang lain. Itu tugas kita di KMQ untuk review itu. Kemudian format RPP-nya kita review juga. Setelah itu kemudian dilakukan harmonisasi di Kumham oleh lintas KL. Itu yang dilakukan. Dan yang ketiga, penghabisan akan dilakukan diskusi review bersama mengenai jenis dan tarifnya di Menko Polhukam. Ini mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah dalam penyelesaian penetapan PP PNBP tahun 2016 ini. Dan kalau kita lihat proses ini sudah panjang, diusulkan September 2015 dan baru kemudian ditetapkan di penghujung tahun 2016, 15 tahun lebih. Tentunya pemerintah mempertimbangkan masa mengenai penyesuaian tarif ini tadi. Jadi tidak juga dilakukan dalam waktu singkat. Kemudian apakah sudah masuk target? Betul, tadi sampaikan Pak Boy bahwa tentunya penyesuaian tarif ini akan menjadi basis perhitungan di dalam Undang-Undang APBN 2017 yang tentunya nanti akan kita review bagaimana implementasinya. Kemudian satu lagi mungkin kami menambahkan bahwa selain tadi peningkatan upaya ini dari tadi penyesuaian tarif PNBP ini, pemerintah juga punya tanggung jawab bahwa peningkatan upaya itu juga dibantu dari dana rupiah di APBN. Jadi kita bisa melihat pemerintah juga tetap melakukan dukungan lain untuk meningkatkan kinerja dan kualitas daripada pelayanan di kepolisian selain dari dana PNBP ini. Itu kami. Terima kasih. Baik, saya yakin masih banyak pertanyaan, tapi ini kita harus sholat Jumat. Dan saya ingin memberikan kesempatan kepada wartawan TV yang biasanya perlu kabar langsung dari narasumber sini. Jadi saya tutupkan sekian. Ada rilis nanti juga yang akan dikeluarkan. Jadi sekali lagi Bapak-Bapak terima kasih banyak dan juga teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi. Dan pemirsa, baru saja digelar konferensi pers di gedung
Binagraha Jakarta terkait kenaikan tarif dan harga di awal tahun. Konferensi pers dibuka oleh Teten Mas Duki selaku Kepala Staf Kepresidenan. Di awal pernyataannya memberikan keterangan seputar tarif dasar listrik di mana 400 volt ampere adalah pelanggan yang menerima subsidi masih dalam kategori 100%, sementara 900 volt ampere yang masuk kategori mampu dan tidak layak menerima subsidi nantinya akan dinaikkan. Lalu dilanjutkan dan dibenarkan oleh Sofyan Basir selaku Dirut PLN di mana pelanggan 900 volt ampere dianggap sudah mampu dan tidak layak menerima subsidi. Maksud kami, kenaikan tarif dasar listrik ini sendiri sudah disosialisasikan sejak 10 bulan yang lalu. Jadi masyarakat jangan menganggap bahwa sosialisasi ini tidak dilakukan oleh PLN sendiri. Lalu penambahan pemasangan listrik golongan 450 volt ampere nantinya akan disebar di kawasan Sumatera dan Papua. Konferensi pers juga dilanjutkan dari keterangan Kementerian ESDM di mana pemerintah nantinya akan menaikkan beberapa jenis bahan bakar minyak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu dengan menyesuaikan harga pasar. Ada minyak tanah, minyak solar, dan bensin RON 88 yang harganya masih tetap atau stabil, tidak mengalami kenaikan, sementara Pertalite yang naik sebesar Rp300 dari harga Rp7.050 naik menjadi Rp7.350. Sementara Pertamax juga sama naik Rp300 dari Rp7.750 menjadi Rp8.050. Selanjutnya masih dengan kenaikan tarif dan harga di awal tahun baru, konferensi pers dilanjutkan keterangan dari Boy Rafli Amar selaku Kadif Humas Polri yang tidak dihadiri oleh Bapak Kapolri karena ada agenda lain, menyatakan bahwa kenaikan biaya STNK dan juga BPKB ini sebenarnya adalah saran dari BPK. Kenaikan biaya STNK dan BPKB ini sendiri nantinya berguna atau bermanfaat untuk meningkatkan pelayanan publik, dan kenaikan tarif STNK dan BPKB ini sebenarnya memiliki tujuan lain, yaitu untuk meminimalisir adanya pungli. Pihak Polri berjanji ke depannya data kendaraan bermotor di seluruh Indonesia akan tersistem secara online. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan yaitu Askolani juga memberikan keterangan dan pernyataannya dalam konferensi pers yang digelar langsung dari Gedung Binagraha Jakarta hari ini seputar kenaikan tarif dan harga awal tahun, di mana Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani sempat menyatakan bahwa saat ini audit BPK masih memiliki beberapa kelemahan-kelemahan dan DPR menilai bahwa PNBP memang perlu dinaikkan. Dan pemirsa, baru saja kita mendengarkan beberapa keterangan dari beberapa pejabat pemerintahan dari konferensi pers yang berlangsung di Gedung Binagraha Jakarta terkait kenaikan tarif dan harga di awal tahun, yaitu tarif dasar listrik, juga ada kenaikan dari harga BBM bersubsidi dan juga tarif STNK dan BPKB yang disampaikan langsung oleh Boy Rafli Amar. Demikian breaking news iNews TV hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasama Anda. Sesaat lagi Anda bisa menyimak dan menyaksikan program iNews Siang di iNews TV. Saya Ivona Nasution, selamat beraktivitas kembali, sampai jumpa.